A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Marilah kita selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah pagi hari ini kita akan berbicara tentang fikih nusus, yaitu bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Tulisannya salah ya, kurang U. Alhamdulillah, fenomenanya di tengah masyarakat sering menginginkan hadis atau ayat langsung berbunyi tentang masalah tersebut. Sebagai contoh, menginginkan ayat atau hadis langsung tentang demo, misalnya Rasulullah melarang demo. Maka ketika ditanya apa hukum demo, tidak ada demo, karena dalam hadis tidak ada demo. Permasalahannya adalah tidak ada atau tidak tahu ada. Beda atau tidak? Beda. Ini bermasalah. Kenapa? Karena dalam memahami tidak langsung mencari hadis Rasulullah melakukan demo. Kalau hadis itu seperti itu semua, ya nggak perlu mustahil. Jelas. Rukun-rukun sholat jelas, tapi kan harus ada proses memahami. Harus ada proses memahami. Namanya fikih nusus. Sebagai contoh gini, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa seorang sahabat datang ke Rasulullah. Beliau, sahabat ini, mengadukan permasalahannya dengan tetangga. Tetangga dia sering menyakiti hatinya. Kemudian Rasulullah berkata, sudah, kamu pulang, keluarkan seluruh barang-barangmu dari rumahmu. Orang ini nggak ngerti, langsung pulang, kemudian dikeluarkan barang-barangnya depan rumah. Akhirnya orang-orang berkumpul. Kemudian mereka bertanya, kenapa barang-barangmu di luar? Saya mengadukan tentang tetangga saya yang suka menyakiti hati saya. Kata Rasulullah, keluarkan barang-barangmu di depan rumah. Nah, saya keluarkan. Akhirnya orang yang berkumpul ini tahu bahwa tetangganya itu tidak baik. Tetangganya tidak baik. Kemudian si tetangga yang suka menyakiti ini karena melihat jumlah orang mengetahui masalah tersebut dan mereka mencaci karena perbuatannya tidak baik, akhirnya dia bilang ke tadi yang mengeluarkan barang-barang dari rumah, tolong masukkan barang-barangmu ke dalam rumah, sejak hari ini saya tidak nyakiti hatimu. Apa yang dipahami? Demo gitu. Loh, kenapa? Ya kan secara tidak tersurat, secara tersirat mengumpulkan massa untuk menekan terhadap sesuatu pernah diisyaratkan zaman Rasulullah, diriwayatkan oleh Bukhari.
Apakah ada demo? Nah, pertanyaannya adalah nggak ada. Nggak ada atau tidak tahu ada. Nah, berarti kan masalah tidak tahu ada. Dan ini sering terjadi. Yang diinginkan adalah tulisan dalam Quran, demo, nggak akan ketemu. Tapi makna-makna tersirat dari ayat atau hadis menunjukkan hal tersebut. Nggak ada kok. Nah, ini masalah kalau nggak ada kok itu. Maka saya bilang ini masalahnya bukan sekedar Quran dan hadis, cara memahami Quran dan hadis. Maka ada fikih nusus. Fikih nusus itu adalah yang dimaksud dengan fikih nusus adalah memahami nas atau teks baik Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW secara benar menurut kaidah-kaidah baku. Menurut kaidah-kaidah baku. Sebagai contoh ini, contoh yang paling mudah difahami dalam Al-Quran, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Jangan menghardik, wala tanharhuma. Pertanyaannya, apa hukum memukul ibu? Oh, nggak ada, Al-Quran nggak nyebutin kok. Al-Quran menyebutkan apa? Jangan wala tanharhuma. Apakah memukul ibu menjadi boleh? Kan memukul aja nggak boleh, apalagi. Jadi kadang tidak dituliskan, tapi memahami, oh maksudnya. Jadi ada namanya mafhumul muwafaqah. Nanti setelah ini ada. Apa mafhumul muwafaqah? Memukul, memarahi aja nggak boleh, apalagi. Jadi makna-makna tersirat itu banyak sekali. Apakah ada ayat politik dalam Quran? Mau dengan cara apa memahaminya? Dengan cara mencari kalimat politik yang ada, dengan cara memahami secara tersirat banyak. Oleh karena itu penting namanya fikih nusus. Nggak ada itu tidak tahu ada, kan gitu. Saya kira sangat berbeda antara tidak ada dengan tidak tahu ada. Nah, makanya memahami ada caranya. Memahami Quran dan Sunnah itu ada caranya. Jadi dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab jelas ada sebelum Quran turun. Bahasa Arab mempunyai aturan tertentu dalam hal memahami. Maka ada kaidah-kaidah bahasa Arab yang berhubungan dengan cara memahami. Nanti ada fikih nusus. Nah, apa saja fikih nusus? Kita urai satu-satu hari ini. Kalau kemarin fikih waqi, setelah tahu realita Al-Quran gimana? Ada yang pasca dengan realita yang ada. Tapi dengan dua cara, jangan sekedar tersurat saja, harus tersurat dan tersirat. Yang menarik, ada yang mengatakan tidak ada politik dalam Quran. Kenapa? Nggak menyebutkan kok. Kalau penting pasti Al-Quran menyebutkannya kalimat politik. Saya bilang, ada nggak akidah dalam Quran? Ternyata kalimat akidah nggak ada dalam Quran. Berarti kalau tidak ada nggak penting. Akidah paling penting. Kalau begitu belum tentu tidak disebutkan. Mungkin saja karena sudah sangat jelas nggak disebutin secara langsung, baik tersurat atau tersirat. Yang menarik, pernah nggak ada contoh dari Rasulullah niat sholat nawait, bukan kalau sampai kan nawaitu ya. Kalau apa namanya, kalau haji ada labbaik Allahumma hajjan. Kalau puasa ada man lam yubayyit, barang siapa nggak niat di malam hari wala siyamalah, siamnya nggak sah. Yang menarik, niat sholat nggak ada hadis menyebutkan Rasulullah niat sholat, nggak ada. Yang ada hadis umum, yaitu innamal a'malu binniyat. Terus
Makanya terkadang yang sudah jelas biasanya nggak terlalu. Jadi nggak bisa mana hadisnya, mana ayatnya. Saya kemarin ngajar usul fikih di Tazkiyah di S2. Komentar mahasiswa, Ustaz, kenapa katanya kami baru tahu? Kenapa? Saya bilang, sama ini kami merasanya itu kalau dia baru menyadari tentang ternyata fikih itu tidak hitam putih kayak begitu, hak batil, hak batil, hak batil. Kami dengarnya cuma hak batil aja, Ustaz. Terus saya bilang itu baru 3 kali pertemuan. Saya bilang nanti dulu, masih panjang perjalanan. Kenapa? Ternyata sampai dia mengatakan agar orang lain yang di luar sana nggak salah arah juga. Maka saya bilang kita sepakat sunnah, sepakat semua sunnah. Tapi yang tidak sepakat sunnah salah arah. Kenapa? Ya kalau mau serius dengan kalimat sunnah, sunnah terbesar berpolitik dong. Alaikum bisunnati. Setelahnya sunnatul khulafa. Khilafah itu urusan apa? Politik. Berarti yang paling dekat sunnah itu sunnah politik. Kalau mau kita berbicara fikih nusus, kira-kira khilafah itu urusan politik atau bukan? Politik. Alaikum sunnatil khulafa. Berarti yang paling dekat apa? Politik. Dalam kondisi kayak begini jadi wajib politik. Kenapa? Kalau kita nggak memilih nanti. Sekarang undang-undang saya omnibus ya kalau bahasa Sunda. Ternyata isinya adalah undang-undang segala ada. Berapa halaman? Walau halaman tebal ya. Benar? Dan saya nggak yakin juga itu yang mengatakan ini baik, nggak yakin juga baca itu. Nah, bahasa undang-undang kan susah. Kalau kita ngebahas ADART ini nggak selesai. Nah, walau siapa yang pernah baca itu? Nah, hazimakullah fikih nusus. Jadi memang harus ada cara fikih nusus. Saya singkat tersurat tersirat. Tersurat tertera katanya. Tersirat tidak tertera maknanya ada. Ini dari kalimat politik nggak ada. Satu hadis memuat kata politik. Bani Israil itu yasusuhum ambiya'uhum. Sasa yasusu dalam hadis. Satu hadis saja kalimat politik. Tapi makna tersirat banyak. Banyak sekali makna tersirat. Makna tersirat. Nah, maaf. Ada kalimat ummah wahidah, ummatun wahidah dalam Al-Quran. Ternyata banyak yang memahami itu ayat jelas tentang khilafah katanya. Saya bilang mana kalimat khilafahnya? Nggak ada. Cuman kalau umat ini harus bersatu, sedangkan umat ini bukan di Yasmin saja, tapi di seluruh dunia, berarti secara tersirat itu ayat tentang khilafah. Kemarin saya berbicara tentang masalah khilafah. Saya ingin meluruskan bahwa khilafah itu tidak menghapus NKRI. Karena selama ini kalau dengar khilafah NKRI habis. Orang Saudi dengar khilafah Saudi dihapus. Orang Emirat khilafah Emirat dihapus. Padahal khilafah itu mungkin saja bentuknya umat Islam mengisi negara masing-masing dengan Al-Quran, kemudian bersatu menjadi uni negara-negara Muslim. Dalam perang bersatu, dalam ekonomi bersatu. Kalau mau timnas beda-beda lah. Kan mungkin saja nggak perlu dihapus. Akhirnya khilafah, kalau khilafah anti Pancasila, saya bilang mana khilafahnya yang nggak benar. Mungkin karena apa? Karena yang dimaksudkan adalah bagaimana seperti dalam Al-Quran syuhada ala nas. Kalimat syuhada ala nas itu secara tersirat apa syuhada ala nas? Kalau mau menentukan benar atau salah, tanya yang beriman. Berarti kan mereka yang berkuasa. Syuhada ala nas itu apa? Sekarang yang berkuasa apa? Hak asasi manusia. Quran kalah hak asasi manusia.
Yang diinginkan oleh Quran adalah benar salah dalam masalah kemanusiaan. Tolong tanya Quran, syuhada 'alan nas, akan secara tersirat berarti. Jadi jangan sampai salah memahami karena memang menjadi masalah kalau akhirnya katanya khilafah tapi NKRI emang bertentangan. Nggak ada yang bertentangan, nggak ada yang bertentangan, dan kita berhak mengisi negeri ini dengan nilai Quran gitu. Masa mayoritas muslim ngisi negerinya dengan pemahaman yang nggak benar? Maksudnya ya tidak selain Quran. Masa kita baca, kita lombakan, kita hafal, giliran kehidupan diatur oleh undang-undang Belanda, kan ngaco kan? Kira-kira kalau di hadapan Allah ditanya, kan ditanya, ma imamuka, ya harusnya Quran, masa imamuka undang-undang Belanda? Jadi kita sebagai yang beriman berhak juga. Dari mana? Ya mungkin tidak tersurat, tapi tersirat. Selama ini yang sering mengklaim dirinya paling sunnah hanya menggunakan tersurat, nggak mau tersirat. Apalagi hadis tentang taat pemimpin. Nanti dulu ini masalah fikih nusus. Walau darabu, walau daraba dhahrak, walaupun memukulmu, walaupun memukul punggungmu. Lihat, yang namanya fikih nusus, satu masalah tidak dipahami dari satu hadis. Bukan ada ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar, bukankah ada hadis jihad paling baik adalah qaulul haq amama imamin jairin? Bukankah dalam fikih ada al-imamatul mutaqallib? Apa imamatul mutaqallib? Pemimpin yang sebetulnya tidak disetujui rakyat karena pemimpin tersebut tidak menginginkan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Namanya imamatul mutaqallib. Jadi nggak bisa pokoknya pemimpin taat. Sampai saking parahnya saya mendapatkan postingan dan saya tanya kepada teman di Mekah, itu memang iya. Salah seorang ulama Saudi tapi tidak disebutkan dalam video mengatakan yang namanya ulil amr itu Donald Trump. Kenapa? Makanya dia yang memimpin sekarang. Waduh, saya bilang nih, masalahnya salah dalam masalah fikih nusus. Jadi taat pemimpin di situ adalah walaupun mukul, kalau urusannya pribadi. Pemimpin punya utang ke saya, maka saya tidak boleh demo. Bayar utang nggak boleh. Kalau urusannya urusan umum, lain lagi. Maka di sini memahami menjadi penting. Memahami menjadi fikih. Paling tidak kita fahami dengan dua istilah, tersurat tersirat. Tersurat dalam bahasa ibaratun nas, katanya tertulis gitu. Ibaratun nas, ibarat itu ya ibarat, ibarat ya, bahasa Indonesia juga ibarat. Tertulis. Ada khos, amr, nahyu, perintah, larangan, mutlak, muqayyad, mutlak tanpa sifat, muqayyad pakai sifat. Contoh mutlak muqayyad, ibaratun nas, tertulis. Lihat, fima ma'nahu, yang memanjangkan izar atau celana dan lainnya di bawah mata kaki finnar, al musbil finnar, atau fima ma'nahu. Itu namanya mutlak tanpa menyebutkan sifat. Yang kedua, isbal dan sombong di neraka. Berarti yang kedua namanya muqayyad, ada sifat. Bagaimana teorinya? Yang tidak ada sifatnya digabung dengan yang ada sifatnya, sehingga kesimpulannya yang di neraka itu kalau memanjangkan celana lebih dari mata kaki dan sombong. Jadi syaratnya sombong. Kenapa? Namanya mutlak muqayyad. Namanya mutlak. Maka Imam Malik mengatakan kalau dalam sholat nggak ada isbal nggak isbal. Kenapa? Orang sholat tuh nggak ada yang sombong, maka nggak ada isbal nggak isbal sholat itu. Imam Malik namanya mutlak muqayyad. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena sumber hadis satu, Rasulullah dari Allah. Nggak mungkin terjadi bertentangan. Katanya di neraka, katanya sombong di neraka, gabung.
Maka dalam syariat sombong itu menjadi jalan ke neraka kan? Nggak ada pakaian yang menjadi ke neraka, yang ada sombong, berarti sombongnya gitu. Bagaimana? Nah ini masalah lagi. Tidak melakukan isbal tapi sombong, masalahnya kan sombongnya bukan yang lain. Itu namanya al-mutlaq dan muqayyad. Al-mutlaq dan muqayyad. Jadi yang namanya tersurat itu dipahami katanya langsung yang tertera. Tekstual. Am, umum, makna umum. Tapi banyak kecualinya. Saya pastikan tidak ada makna am atau kecuali ada pengecualiannya. Semua. Terutama dalam masalah hukum, semua. Lihat, yang namanya sumber itu Quran dan Sunnah. Yang menarik kaidah kullu qardin jarra naf'an, setiap pinjaman yang menghasilkan riba hadisnya dhaif. Apakah hakim dhaif enggak dipakai? Nanti dulu. Dalam fikih dhaif enggak langsung enggak dipakai. Ternyata ulama ijma maknanya benar berdasarkan teks-teks lain, memang maknanya benar. Akhirnya hadis dhaif tersebut diterima karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain dan ijma. Ijma itu lebih kuat. Jadi kalau konsepnya hadisnya dhaif, berarti bubar dong yang namanya riba. Kalau qardin jarun naf'an itu hadis dhaif. Maka kalau begitu nggak usah ada bank syariat. Kenapa? Ya kan kalau qardin jarun naf'an hadisnya dhaif. Jadi tidak seperti itu. Jadi am umum harus hadis sahih, kecuali ada kecuali ya. Kalau maknanya sesuai dengan hadis-hadis lain, ayat-ayat lain, bahkan menjadi ijma. Menjadi ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan ulama yang mana kedudukan maknanya menjadi kuat, bahkan dikatakan qat'i. Nah, jadi saya lihat, waduh ini, makanya dalam cara berpikirnya harus tertata sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk umat itu sendiri. Jadi am itu umum, taksis ada kecualinya. Ini sekedar pengenalan saja. Al-mushtarak, satu kata mempunyai dua makna. Satu kata dua makna. Apa bahasa Indonesianya? Masalah bisa, antara bisa ular dengan dapat kan itu. Satu kata dua makna. Nah. Ada al-mushtar. Dalam Al-Quran banyak al-mushtar. Satu makna satu kata dua makna. Dan juga ini sering menimbulkan perbedaan pendapat karena apa artinya. Nah, kemudian al-haqiqah al-majaz. Haqiqah majaz itu apa? Ada makna kiasan, ada makna apa lawan makna kiasan? Dulu saya ingat personifikasi, nyiur melambai, ya nyiur kan nggak punya tangan, itu namanya majaz. Dalam hadis majaz banyak. Maka kalimat al-lamsu menyentuh, sebagian fuqaha mengatakan itu maknanya majaz, yaitu ada syahwat, ada syahwat. Maka sebagian ulama bahkan dalam mazhab Maliki bersalaman dengan perempuan yang tidak menimbulkan syahwat tidak dilarang. Kenapa? Al-lamsu itu harus ada syahwatnya katanya. Maka dalam mazhab Malik itu kalau ada perempuan la tushtaha, sudah sepuh gitu, nggak apa-apa disalamin, la tushtaha. Kenapa? Karena al-lamsu di sini bukan menyentuh dengan syahwat. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Tidak semuanya hakiki. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Kemudian yang lebih hebat lagi, rasanya salaman itu satu pendapat ijma kalau menjadi haram. Saya bilang ini kan terjadi beda pendapat yang mana kembalinya kepada ini maknanya hakiki atau majaz. Dan majaz itu banyak dipakai dalam fikih. Jadi nggak bisa langsung. Makanya saya sangat tidak menyarankan seseorang baca hadis di mimbar kemudian pulang.
Bingung jamaahnya, terus maknanya apa? Karena harus difahami oleh para ulama. Saya sering sekali mendapatkan seseorang sudah berbicara panjang lebar tentang sebuah ayat. Saya bilang ayatnya nggak begitu maknanya. Ini maknanya. Karena memang yang namanya memahami itu bukan peran kita. Maka kalau baca hadis, lihat penjelasan ulama tentang hadis tersebut. Penjelasan ulama. Ada wadih, ghair wadih yang sama-sama membutuhkan penjelasan dengan detail. Contoh kalimat ghair wadih itu tidak jelas. Rasulullah bersabda, Al-Quran Allah berfirman, aqimus shalah. Sahabat bingung, sholat gimana caranya? Maka Rasulullah bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalimat sholat itu nggak jelas, dijelaskan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah jelaskan, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang jelas menjadi hal-hal yang pasti, yang tidak jelas dijelaskan lagi oleh para ulama. Contoh, jelas tidak jelas. Sholat, kata sahabat, gimana sholat? Kata Rasulullah, sudah kalau nggak tahu sholat, lihat saya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Setelah Rasulullah sholat, sahabat menyimpulkan, tapi penjelasan Rasul tidak selamanya jelas, ada yang nggak jelas. Contoh yang nggak jelas, ketika Rasul diriwayatkan Rasulullah kalau sholat beliau meletakkan tangan kanan di atas kiri begini ketika berdiri, jelas ketika berdiri. Tapi dalam sholat itu ketika berdiri ada dua, setelah takbiratul ihram dan setelah ruku. Apakah dua-duanya atau satu? Jadi mikir, iya dua-duanya bersatu. Nggak sepakat. Albani mengatakan satu, maka yang sidakep lagi setelah ruku bid'ah. Bin Bas mengatakan sidakep lagi setelah ruku sunnah. Ayo, siapa yang di neraka? Maka saya kira masalah bid'ah juga masalah yang memang tidak ada kepastian dan tidak bisa saling menerakakan. Ada nggak kalimat menerakakan? Ada. Saya bilang, ayo mana yang sesuai sunnah? Pusing. Kenapa? Yang dimaksud itu dua-duanya apa satu? Kan berdiri. Setelah Allahu Akbar berdiri. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah. Berdiri juga. Mana yang dimaksud? Dua-duanya satu. Namanya ada wadih dan ghair wadih. Yang wadih kadang-kadang ditakwil. Takwil itu pindah makna. Perintah jadi mubah, perintah jadi sunnah, larangan jadi makruh. Ternyata perangkatnya banyak juga. Maka salah kalau mengatakan udahlah nggak usah belajar fikih, kita belajar hadis saja. Kalau fikih ikhtilaf, kalau hadis nggak ikhtilaf. Saya bilang salah. Hadis yang nggak ikhtilaf itu belajar hadis pemahamannya ustadznya, nah itu nggak ikhtilaf. Dan pemahaman ustadz bukan hadis, atau kalimat ustadznya bukan hadis. Ini tidak sesuai hadis, salah. Tidak sesuai hadis yang difahami ustadznya, pemahaman ustadznya bukan hadis. Ini melanggar ayat, bukan. Tidak sesuai dengan pemahaman ustadznya tentang ayat. Pemahaman ustadz bukan ayat, bukan hadis. Maka isbal finnar itu pemahaman ustadznya, bukan hadis. Karena memahami hadis itu duanya digabung, bukan satu. Maka yang sering terjadi adalah keributan karena mengklaim saya hak anda batil berdasarkan pendapat ustadznya bukan hadis. Saya sering mengatakan pendapat Albani bukan hadis. Tata cara sholat punya Albani itu pendapat Albani, harusnya dalam kurung menurut pengarang. Sifat sholat Rasul seperti Rasulullah sholat dalam kurung menurut pengarang. Karena saya bin Bas beda dengan Albani dalam masalah sami Allahu liman hamidah. Saya Utsaimin beda lagi dengan Albani dalam hal dari berdiri ke turun itu lutut dulu apa? Tangan dulu. Mana yang hak, mana yang batil? Ada. Maka rahimakumullah ada tersurat, satu lagi tersirat. Nah, yang tersirat sering dilupakan. Ada namanya isyaratun nas yang akan kita bahas tersirat sekarang. Ada iqtida'un nas, ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalaf. Ada orang bersikeras tidak ada zakat profesi.
Saya bilang bagaimana cara memahaminya? Kita pakai cara memahami mafhumul muwafaqah, apalagi petani aja wajib zakat, apalagi profesi. Kira-kira kalau bahasa Sunda tengteingeun enggak? Apa itu tengteingeun? Keterlaluan ya? Kita kira keterlaluan enggak? Petani dipungut zakat, profesi enggak? Saya kira di sini ada yang jadi petani enggak? Ada kan? Dan anak kita juga kalau cita-cita petani kita hapus. Ganti jangan petani. Kenapa? Susah kaya. Maka enggak apalagi gitu. Bersyukur enggak ada. Kalaupun harus haul, harus haul jadi enggak ada zakat profesi. Apalagi permasalahannya. Jadi dan saya lihat subhanallah, saya pernah berdiskusi dengan seseorang yang dianggap profesor doktor dalam fikih dari UIN. Pernyataan dia, Ustaz, kalau sudah ada fikih ngapain lagi usul fikih? Ya Allah. Ini saya tanya benar, ini gimana profesor? Ya begitulah dia katanya. Profesornya gede. Cuman mengatakan ngapain lagi usul fikih kalau sudah ada fikih? Dia nggak tahu apa? Bahwa yang namanya memahami itu ada dalam bab usul fikih. Jadi kembali. Ya, sekarang masih ada 15 menit ini. Isyaratun nas, iqtida'un nas, mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhafafah. Ya memang bapak-bapak yang saya hormati, paling tidak kita paham. Oh, di sana tersirat itu sudah cukup. Sudah cukup. Enggak usah detail-detail. Kalau detail-detail ini masalahnya ikut kuliah. Nah, apa isyaratun nas? Tadi sudah tersirat ya, kita lewat tersirat. Secara singkat, perintah mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Seluruh perintah belum tentu wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Perintah dalam ayat fa'ahriku anhu daman, hukum akikah kan diperintahkan. Tapi kata fuqaha, perintahnya tidak bermakna wajib, maknanya sunnah. Siapa yang menentukan? Para mujtahid. Para mujtahid. Larangan belum tentu bermakna haram, mungkin haram, mungkin makruh. Jangan sholat di tempat unta. Apa arti larangan? Kata mazhab Syafi'i, larangan tidak bermakna haram, tapi bermakna makruh. Dan saya lihat bab meninggikan kuburan itu dalam fikih tidak ada yang mengharamkan, semua memakruhkan. Kan dilarang. Larangan artinya apa? Haram atau makruh? Yang namanya Imam Syafi'i di Mesir, kuburan tinggi semua. Dan kuburannya segede rumah. Di Mesir itu kuburan segede rumah. Maka ketika ada fatwa tidak boleh meninggal, haram nanti dulu. Kenapa? Orang Mesir melihat riwayat dari seorang sahabat meninggal namanya Utsman ibnu Maz'un. Beliau meninggal dan dalam riwayat Bukhari, kami anak kecil ketika itu kalau mau mengukur siapa yang paling kuat, kami datang ke kuburan Utsman bin Maz'un, yang bisa meloncatinya itu kuat. Kira-kira tinggi apa pendek? Makanya larangan di situ tidak bermakna haram. Larangan malah mau meratakan kuburan tidak bermakna haram. Nah, jadi silakan beda pendapat, tapi tolong hargai pendapat orang. Nah, tidak semua larangan bermakna haram. Tadi sudah. Kullu bid'atin dolalah. Kulunya seluruh, maknanya kecuali. Menurut siapa? Menurut Imam Nawawi. Jadi nggak bisa seluruh tanpa kecuali. Kalau begitu tadi antara bin Bas dengan siapa? Albani, siapa yang di neraka kalau semuanya? Karena saling membid'ahkan itu sama. Ada ta'adud tardif, kontradiktif. Kita lewat karena yang diinginkan bukan ini. Alhamdulillah, kita lihat tersirat saja. Nah, ini memahami satu ayat atau satu hadis secara tersurat tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikrosilangkan dengan ayat-ayat lain sehingga maknanya utuh. Satu hadis langsung berfatwa. Ternyata nggak mungkin yang selama ini salah, mungkin yang salah yang menyalahkan. Nah, kita lewat ini karena ini makna tersurat. Saya yang menginginkan ini makna tersirat. Nanti kalau dibutuhkan kita bahas masalah tersurat, tersirat.
Lihat ada namanya isyaratun nas. Isyaratun nas itu kalau begitu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui 30 bulan. Dari ayat ini dipahami, oh kalau begitu mungkin seorang perempuan hamil hanya 6 bulan. Kenapa? Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui 30 bulan. Dalam ayat lain disebutkan menyusui haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Berarti menyusui 24 bulan, berarti hamil 6 bulan. Maka masa terendah dalam masalah hamil 6 bulan. Dari mana? Dari ayat ini, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Terus tersurat atau tersirat? Tersirat. Yaitu apa? Isyaratun nas. Kalau begitu. Jadi Allah mengatakan umat Islam di dunia harus bersatu. Oh kalau begitu. Jadi dengan kalimat oh kalau begitu banyak sekali makna yang lebih luas. Apakah ada pendidikan dalam Islam? Ada. Ayatnya cari-cari kalimat tarbiyah. Padahal dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan tanpa menyebut kalimat tarbiyah, tapi itu adalah ayat tentang pendidikan. Tersirat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi isyaratun nas dengan apa? Kunci kalau begitu. Ada enggak ayat tentang pesantren? Pertanyaannya mau tersirat atau tersirat? Tersirat ada. Yaitu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Kalau begitu harus menyiapkan orang yang ngerti agama. Kalau begitu bikin pesantren. Tersirat atau tersirat? Maka kalau mau ditanya tanya dulu. Mau tersurat atau tersirat? Maka saya ketika Ustaz bagaimana maulid Nabi? Saya bilang mau tersurat atau tersirat. Kenapa? Tersirat ada, tersuratnya ada. Yang parah kalau apa maksud tersurat tersirat? Ya belajar dulu dah. Hai. Jadi kalimat maulid Nabi atau yang tahlilan sebetulnya para ulama memahaminya dengan tersirat. Bahkan seorang ulama bernama Dr. Atiyah Saqar dari Azhar mengatakan, saya heran berabad-abad boleh kok tiba-tiba nggak boleh. Kenapa? Kesepakatan umat Islam tiba-tiba dibilang bid'ah. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Tahun 70-an ada tahlilan nggak? Ada. Ada bid'ah nggak? Nggak ada. Nah kan menjadi masalah. Paling tahun 90-an itu dibid'ahkan. Padahal Ahmad bin Hanbal pun mengisyaratkan ada tentang berkumpul baca Quran dan dihadiahkan kepada yang meninggal. Maka pertanyaan kita kadang-kadang mau tersurat atau tersirat? Karena bisa jadi tidak ada tersirat tapi tersirat. Contoh, ada nggak setelah baca Quran Shadaqallahul Azim? Nggak ada. Rasulullah tidak menyontohkan bid'ah. Mau tersirat atau tersirat? Kalau tersirat ada. Qul Shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Kan kita disuruh mengatakan Shadaqallah. Maka setelah baca Quran disimpulkan Shadaqallahul Azim. Maka ada sunnah, ada mustahab. Mustahab itu kadang tidak membutuhkan hadis sahih yang berbicara tentangnya secara langsung. Uhilla lakum lailatul siyam rafasu ila nisaikum. Lihat. Seseorang harus mandi besar. Jangan kepo nanyain sebab, jangan. Pokoknya harus mandi besar ya. Di bulan Ramadan, pas azan, Allahu Akbar belum mandi, ini gimana? Sah nggak sholatnya? Ayat ini mengatakan sah. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrinya. Hubungan suami istri. Apa hubungannya? Lihat, yang namanya malam itu berakhir ketika subuh. Kalau terjadi 5 menit sebelum subuh masih halal. Kalau terjadi 5 menit sebelum subuh berarti mandinya ke bawah setelah subuh. Menurut ayat ini karena boleh yang namanya malam itu berakhir subuh, berarti 5 menit sebelum subuh masih boleh.
Ngapain? Pokok masih boleh. Terus bagaimana? Berarti menurut ayat ini boleh apa? Kalau dalam keadaan junub mandinya setelah azan. Karena ayat ini mengatakan dibolehkannya malam. Malam itu berakhir subuh. Berarti 5 menit sebelumnya boleh. Berarti secara tersirat boleh mandinya setelah subuh. Maka saya menyederhanakan kalau begitu. Oh kalau begitu. Oh kalau begitu. Kadang-kadang ada sekarang itu ada namanya gagal fokus. Tadi ada orang jatuh di dari motor di sebelah bakso sesepan jalan Johar. Terus dia bilang, emang di situ ada bakso sesepan. Orang dia ngasih tahu jatuh motor, dia ke tukang baksonya. Ya, ini kadang-kadang dalam ayat itu ingin mengatakan sesuatu tapi jadi luas. Seperti Rasulullah ditanya, Rasulullah di mana? Kami ini kalau melaut bawa air minum dikit, boleh nggak wudhu pakai air laut? Dijawabnya lebih luas. Wa hillun ma'uhu wa tahurun maitatuhu. Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Kadang-kadang dijawab lebih luas. Jadi satu hadis berbagai makna. Maka kalimat oh kalau begitu, oh kalau begitu, oh kalau begitu kan berarti luas sekali. Apa hukumnya demo? Kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Kan adanya alat. Kenapa? Banyak. Demo yang boleh itu tanpa anarkis. Kalau anarkis bukan demo, namanya preman. Ternyata preman-preman juga yang. Oh kalau begitu. Mafhumul muwafaqah. Apalagi tadi sudah ya. Di sini wala taqulahuma ufin wala tanharhuma. Oh kalau begitu apalagi? Apa? Lagi. Mafhumul muwafaqah. Mafhumul ada gini. Seorang sahabat masuk surga dan diriwayatkan di surga sedang nyantai. Apa amalanmu yang membuat kamu masuk surga? Saya satu hari lihat ada pohon ngalangin jalan. Saya bersihin supaya yang lewat supaya yang lewat nggak terganggu oleh pohon tersebut. Pertanyaannya, kalau ada anggota DPRD sadar ini jalan butut, akhirnya dia ajukan, kemudian dia bikin jalan tersebut jadi mulus lagi, kira-kira ke surga nggak? Ya apalagi cuman pohon pinggirin aja masuk surga, apalagi benerin jalan bolong gitu. Ini kayaknya masyarakat butuh jembatan daripada dibikinkan jembatan. Ya apalagi. Jadi jangan memahami nyari pohon yang jatuh, pinggirin. Lah. Jadi ketika kita kenapa dibersihin? Saya ingin yang lewat ini nyaman melihat ke jalan ini ketika lewat. Luas maknanya. Apa lagi? Jadi jangan sampai politik itu kotor. Nggak usah berpolitik. Yang untung PKI cuman begitu. Kalau pendapatnya begitu. Yang mudah-mudahan 2024 nggak ada yang salah milih lagi. Yang beriman itu milihnya yang benar juga. Gitu. Nggak mungkin pendukung Ronaldo akan memilih Messi, gitu. Nggak mungkin. Nah, atau sebaliknya. Jadi apa? Yang selanjutnya saya singkat udah bel. Kalau ini jarang penambahan kata, saya kira jarang. Mafhumul mukhalafah. Selain staf dilarang masuk. Oh kalau begitu staf boleh. Gitu. Tadi mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau tertulis selain staf dilarang masuk, maksudnya staf boleh masuk kan gitu. Dalam Quran banyak juga. Banyak bahkan saya lihat dalam fikih muamalat banyak sekali dipahami secara terbalik. Contoh dalam ayat ini, hadis ini, fil ghanami as-saimiyah zakatun. Kalau kambing itu digembala wajib zakat. Maka kalau kambingnya di kandang dan rumputnya kita yang nyariin nggak wajib zakat. Karena yang wajib zakat yang digembala.
Jadi difahami kambing digembala wajib zakat. Difahami secara terbalik yang tidak digembala nggak wajib zakat. Jadi ada cara memahami terbalik. Terakhir, pemahaman seorang terhadap ayat tidak bisa disebut ayat. Pemahaman seseorang terhadap hadis tidak disebut hadis, apalagi hanya tersirat. Ini kan hadis, cara memahaminya gimana? Nah bisa. Kalau cara memahami, contoh gini. Ini kalimat, oh kalau begitu ya tadi tersirat. Saya pernah berbicara di Persatuan Penyakit Dalam di Bogor. Saya hukum jadi dokter? Nah, beda. Apa hukum jadi tukang bekam sama hukum jadi dokter beda. Rasulullah bersabda, berobatlah. Oh kalau begitu harus ada yang bisa ngobatin. Siapa? Berarti perintah berobatlah difahami secara tersirat, harus ada yang jadi dokter. Berarti hukum jadi dokter fardu kifayah. Tapi di dalam fikih saya belum menemukan hukum jadi tukang bekam. Maksudnya saya perkirakan yang namanya kedokteran itu sebetulnya yang lebih memenuhi kriteria sunnah daripada tibbun nabawi. Kenapa? Karena yang difahami bukan sekedar tibbun nabawi. Tibbun nabawi silakan, tidak ada masalah. Namun yang tidak boleh adalah mengatakan medis sebagai yang tidak sunnah. Padahal kalau dipahami secara tersirat lebih luas. Kenapa? Yang memulai kedokteran adalah umat yang beriman. Berarti memahami jangan sampai bekam. Dr. Qardawi mengatakan difahaminya apa? Difahaminya teknologi yang ada di zaman itu. Seperti latihan panah, salah. Dulu ngelempar panah, sekarang melempar rudal. Oh, kalau begitu ya latihannya sekarang yang jadi sunnah ilmu nuklir. Dan harus begitu, kalau enggak repot. Saya kira umat jadi nggak maju gitu. Jadi Dr. Qardawi sampai menulis bagaimana cara kaifa nata'amal ma'as sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Nggak bisa tersurat saja, harus tersirat. Dengan tersirat menjadi luas agama ini. Nah, dan itu dilakukan oleh para ulama. Singkatnya, mari kita pahami Al-Quran dan Sunnah tidak hanya dengan susunan kata yang ada dalam Quran dan Sunnah, tapi juga bisa dikembangkan dengan lawazim. Tadi kalau begitu, kalau lawazimul makna dalam bahasa Arab disebut lawazimul makna. Nah, saya sering mengatakan dulu kabarnya Ibu Tin Soeharto itu kalau ingin sesuatu nggak perlu minta, cukup dengan muji. Jadi ada dulu pas Pampres datang ke Sudan, mereka cerita ke mahasiswa sampai kayak gini. Kalau Ibu Tin dulu katanya bilang ini bagus, besok harus ada di rumah itu. Itu syirat kan? Yang repot, lift ini bagus, waduh, lift bagus ya lift ini, itu isyaratnya besok harus ada di rumah. Bagaimana kalau dia muji anggrek hitam? Waduh, mencari di mana anggrek hitam? Nah, jadi makna kita pahami ya, ngertilah. Yang berakal itu memahami makna tersirat. Ada selesai. Nah, saya gebuk, wah itu udah dalam sekali. Nah, akan mengambil tindakan hukum, wah itu terhadap demo anarkis. Itu maknanya luas lagi. Pendemo mikir, ini bukan tindakan hukum, ini namanya penjara gitu. Nah, kadang-kadang tidak perlu diteruskan secara tersurat. Saya gini, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini,
Mudah-mudahan dengan seperti ini kita beragama lebih luas, tidak saling menyalahkan orang lain, dan saya berharap kita menjadi umat yang tidak ketinggalan dari umat yang lain. Saya beberapa kali ingin membahas apakah benar Tibbun Nabawi itu seperti yang dipahami seperti itu. Karena ini membuat, walau alam kedokteran berapa tahun belajarnya, Tibbun Nabawi cuma 6 bulan menyelesaikan seluruh penyakit. Bingung kita. Realistis dong, Islam itu agama ilmu. Islam itu agama ilmu. Maka ada yang latihan panah. Saya bilang, mau ngapain latihan panah? Ya kalau dia ada teman mengatakan, "Ustaz, latihan panah itu melatih konsentrasi." Ya sudah. Tapi kalau latihan panah supaya bisa melawan musuh, ketahuilah musuhnya sudah melempar nuklir. Maka mudah-mudahan bukan hanya sekedar belajar fikih, belajar Quran saja yang sunnah, tapi teknologi adalah sunnah. Akan tetapi jangan sampai karena teknologi lupa Allah. Kayak COVID sekarang nih. 2021 ada vaksin, nggak pernah taubat. Dia emang yang mendatangkan wabah Allah enggak. Tenang, 2001 nggak pakai insya Allah lagi. Udah salahnya kemana-mana. Kita memang dianjurkan teknologi, tapi dengan teknologi kita tambah beriman, bukan tambah hilang Allah. Ya seharusnya kalau nggak selesai udah 6 bulan ini sebenarnya pada ngumpul di masjid, pada taubat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini enggak juga. Nah, bahkan bikin ribut. PSBB bubar. Cukup satu membubarkan PSBB. Apa? Undang-undang Cipta Kerja. Bubar PSBB. Ayo. Anies bingung. Ya, udah 6 bulan nih ini. Gara-gara itu bubar juga. Rugi berapa miliar. Nah, saya gini, yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau enggak, ya kita pulang yuk. Ada pertanyaan? Jadi rahimakumullah, kita berharap kita ini izzah dengan agama kita. Maka doa kita, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Pemahaman juga jangan sampai, saya sering mengatakan jangan sampai sunnah salah arah gitu. Bahaya itu. Bahaya banget. Bikin umat gak maju itu. Seakan-akan masuk surga itu kalau belajar fikih, belajar. Saya pernah ketemu polisi, enak ya. Kenapa? Maksudnya dia itu mengatakan karena belajar syariat lebih cepat ke surga. Saya bilang bisa jadi yang punya ilmu kimia bermanfaat untuk umat dia duluan yang ke surga. Kenapa? Khairnas anfa'uhum. Jadi jangan sampai anak kita mau salah belajar ke mana, ke UI, ke apa. Belajar pesantren saja. Saya khawatir 10 tahun kemudian kita nyari teknokrat dari yang muslim nggak ada. Kenapa? Sunnah salah arah. Sunnah salah arah. Yang menarik lagi, saya kadang-kadang para penghafal Quran urusan ekonomi nungguin yang kaya. Lebih hebat mana? Yang kaya yang membiayain atau dia yang belajar? Jadi jangan sampai dibalik gitu. Ini dalam pemahaman yang hafal Quran duluan ke surga itu tidak salah. Akan tetapi yang paling bermanfaat bagi manusia lebih lagi. Tadi minggirin pohon aja jadi ke surga. Bagaimana kalau kita menemukan, misalkan seorang mukmin menemukan vaksin, vaksinnya nggak dijual, dihadiahkan, seandainya. Tapi kan karena sunnahnya Tibbun Nabawi, ya Tibbun Nabawi. Jadi bukan masalah Tibbun Nabawinya, salah memahami. Salah. Jadi anak kita yang mau belajar teknologi silahkan, tapi tambah nilai-nilai tauhid sehingga kita bisa izzah. Apa itu izzah? Kita bisa terhormat. Sekarang kita kalau bisa, subhanallah, orang Eropa itu berubah pandangan tentang Islam gara-gara Muhammad Sholah gitu. Berarti kalau anak kita disuruh jadi pemain bola hebat, nanti setiap main bola apa kayak dulu gitu, sah-sah saja. Ya kan? Orang Inggris hobi sekali dengan namanya Islam. Lihat Muhammad Sholah sujud terus, dia bingung juga dia. Habis itu isinya pakai jilbab, walaupun jilbabnya nggak benar-benar amat gitu. Apalagi kalau jilbabnya benar gitu. Jadi banyak ini harus diluaskan pemahaman kita, jangan hanya tersurat sehingga sunnah salah arah. Barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Udah boleh salat ya? Udah boleh? 10 menit setelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.